Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Alfarizi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pada blok respiratory yang berjudul bronkiektasis. Yang pertama ke definisi terlebih dahulu, yang dimana definisinya itu adalah dilatasi bronkus kronik irreversible akibat kerusakan jaringan muskulus dan dinding toraks. Nah, etiologi dari bronkiektasis ini, dia ada kongenital, obstruksi, dan infeksi. Yang dimana kongenital itu ada sindrom Carter-Gardner. Untuk obstruksi, dia terjadi sumbatan cabang bronkus kecil dan bronkus besar. Untuk infeksi, dia bisa terkena infeksi lewat pneumonia atau bronkopneumonia. Nah, adapun klasifikasi berdasarkan line rate itu ada empat, yaitu normal, ventrikal, varikos, sama kistik. Nah, pada bronkiektasis ini, untuk manifestasi klinis, di mana dijumpai itu batuk sputum 3 lapis, yaitu batuk darah. Yang kedua ada batuk darah, yang dimana itu eh, darah persisten atau jarang. Nah, jika kondisi buruk ada sesak napas dan demam. Nah, yang terakhir ada jaringan tubuh atau clapping jar. Nah, eh, pada bronkiektasis ini untuk penunjangnya dia ada dua, yaitu pototoraks atau yang dimana itu dijumpai honeycomb, gambaran honeycomb. Nah, yang kedua ada bronkoskopi, itu merupakan gold standar pada pemeriksaan penunjang untuk bronkiektasis. Nah, di mana pada penunjangnya ini indikasi yang dimana itu pada klinis itu positif, pada pototoraks dijumpai dia aktif, pada batuk darah dijumpai dia itu BTA-nya negatif, histopatologi negatif. Nah, pada pasien itu penderita harus kooperatif untuk pelaksanaan pemeriksaan penunjang. Nah, adapun tata laksana pada bronkiektasis ini. Nah, yang pertama itu obatnya yang pertama ada lini satu bronkodilator, yang dimana bronkodilator ini ada salbutamol, itu melalui nebulizer 2,5 sampai 5 miligram hingga 3 sampai 4 kali dalam sehari. Untuk anak lebih dari 4 tahun dan dewasa sebagai larutan 50 mcg atau mililiter, yaitu 250 melalui injeksi. Nah, bronchodilator ini merupakan yang bekerja dengan melebarkan bronkus dan meningkatkan aliran udara ke dalam paru-paru. Yang kedua bisa kita berikan lini dua, itu mukolitik sama ekspektoran. Ya, mukolitik ini itu mengencerkan lendir di saluran napas sehingga memudahkan pasien untuk mengeluarkan lendir yang berlebihan. Untuk ekspektoran ini itu merangsang pengeluaran lendir dari saluran pernapasan, membantu membersihkan lendir yang terakumulasi di bronkus. Nah, yang ketiga itu ada pemberian steroid. Dia ada prednison sama dexamethasone. Nah, prednison itu steroid yang mengurangi peradangan di saluran napas, yang itu membantu mengurangi gejala inflamasi pada bronkiektasis. Nah, pada dewasa, prednison ini itu diberikan 40 sampai 60 miligram 1 sampai 2 kali sehari selama 3 sampai 10 hari. Nah, untuk anak usia 0 sampai 11 tahun itu diberikan 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan per hari selama 3 sampai 10 hari. Yang dimana dosis maksimalnya itu 60 miligram per hari. Nah, untuk dexamethasone pemberiannya itu yang dimana penggunanya itu mengurangi peradangan yang lebih parah dan memerlukan kontrol yang lebih ketat dalam penggunaannya.
Nah, pada dewasa itu pemberiannya itu 0,5 sampai 9 miligram per hari dalam dosis terbagi. Untuk anak tersendiri itu dosis awalnya 0,02 sampai 0,3 miligram per kilogram berkadar setiap hari dalam 3 sampai 4 dosis terbagi. Dan lini keempat itu ada antibiotik. Itu yang pertama ada quinolone, yang dimana itu antibiotiknya menghambat enzim DNA kirase yang diperlukan untuk replikasi bakteri, seperti ciprofloxacin, yang dimana itu dosisnya 250 sampai 750 miligram 2 kali 1 oral. Dan yang kedua ada makrolid, yang dimana menghambat sintesis protein bakteri, yang membantu mengurangi pertumbuhan bakteri. Contohnya asitromisin 500 miligram 1 kali 1 selama 3 hari. Nah, selain pemberian obat, tata laksana juga ada terapi bedah, yang dimana terapi bedah ini itu indikasi pengobatan adekuat, tetapi klinis masih positif. Nah, yang dimana terapi bedanya itu ada segmentektomi, labektomi, dan pneumonektomi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya pakai dalam pembuatan mind map tersebut. Mungkin cukup saya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan pada mind map pada blog kali ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.